يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu satu nikmat saja sudah cukup untuk kita bahagia. Ya, judulnya masih sama. Jalan ke surga jadi mudah. Saya mau nanya, tolong dijawab ya. Ini pertanyaan sederhana dan banyak yang mengalami. Tapi saya butuh jawaban sejujur-jujurnya. Karena ini survei. Ya, jawaban sejujur-jujurnya. Karena ini survei. Saya mau nanya, kira-kira kalau kita pengen bahagia, alasan kita untuk bahagia itu butuh banyak atau satu cukup? Alasan untuk bahagia itu butuh banyak, ya, banyak alasan baru bahagia, atau satu hal saja sebetulnya bisa buat kita bahagia. Yang mana? Satu. Contoh, temanten. Itu alasannya bahagia banyak atau cuma satu? Satu, nikah, itu aja kan ya? Yes, nikah, betul kan? Ya. Orang yang berpuasa ketika adzan maghrib bahagia. Alasannya apa? Bukan, cuma itu kan ya? Bukan. Apalagi kalau bukannya dengan A sampai Z, nanti bahagianya nambah. Jadi satu hal yang menyenangkan, satu hal nikmat itu cukup untuk membuat kita bahagia. Oke, durasinya. Temanten baru itu bahagianya seminggu masih awet kan? Masih ya. Padahal nikmatnya cuma satu ya. Yang tanpa gangguan itu seminggu awet insyaallah. Betul ya? Normalnya begitu ya. Ya kadang-kadang baru 1 jam sudah amburadul juga ada. Naudzubillah tapi normalnya umumnya mantan baru 1 jam 2 jam sepekan. Ya, sampai dalam syariat itu boleh kalau mantan baru ya masih menikah dengan perawan, maka dia boleh dalam sepekan dia itu tidak hadir sholat Jumat kalau memang itu hari Jumatnya masuk dalam waktu sepekan. Kenapa? Karena lagi dalam kondisi yang sangat bahagia, dikasih sama Allah rukhsah, sampai Allah nggak mau mengganggu kebahagiaan. Allah, Anda baru makin istimewa ya. Kenapa caranya begini? Nanti akan tahu kenapa caranya begini. Boleh ya, selanjutnya. Dapat uang 100 juta, nggak pakai susah payah, tiba-tiba dikasih orang, nih 100 juta buat kamu, bahagia nggak? Bahagianya ini kira-kira lama atau sebentar? Lumayan ya. Bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu, bisa 1 bulan ya. Bisa lama. Cuma satu nikmat, dapat uang 100 juta. Ada lagi santri, ya santri, tiba-tiba bisa berpotret bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib, mata Allah biduli hayati. Senang atau gak senang? Senang. Cuma satu. Ini bahagianya sehari atau bisa berpuluh-puluh tahun. Mungkin sampai anak cucu terus ya diceritakan. Tuh, foto kakek ini dulu sama Habib Umar diceritakan. Betul. Nah kalau ternyata kamu bukan punya satu, punya 2000 nikmat. Harusnya
Bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Harusnya bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Bahagia tanpa henti, betul ya? Oke, contoh, mau makan, ya, setelah makan ada durian, senang nggak? Senang. Ternyata di samping durian, misal gitu ya, ada pepaya, ada semangka, ada lapokan, macam-macam, aneka ragam buah-buahan disiapkan untuk kita, gitu ya, untuk kita. Hari itu kita pikir nyari buah-buahan nggak? Enggak, cukup menikmati ini dengan senang. Betul begitu? Hidupmu tadi berapa tahun di dunia? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Coba kamu hitung nikmat Tuhanmu yang ada dalam dirimu. Tolong. Lain tahu itu nikmat Allah. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, lan tuh suah, kamu nggak mungkin bisa itu. Berarti nikmatnya Allah di diri setiap kita ini, mau kaya, mau miskin, mau tampan, mau belum tampan, mau cantik, mau belum cantik, ya mau berilmu, mau yang nggak punya ilmu, bahkan yang akalnya dicabut gila sekalipun, saya mau nanya, dalam dirinya apakah nikmat Tuhannya, nikmat Allah bisa dihitung? Tidak bisa dihitung, betul? Nah, kalau udah punya nikmat yang tak terhitung, tapi hidupnya berkeluh kesah, susah, cemberut, murah, durja, gak enak wajahnya. Manusia yang semacam ini layaknya dibawa ke surga atau yang ngicipin ketemu malaikat yang agak-agak wajahnya, bentuknya itu begitu. Kan malaikat yang wajahnya cemberut kan cuma malaikat siapa? Malaikat penjaga neraka. Jadi orang kalau di dunia suka cemberut, layaknya ketemu malaikat apa? Betul. Nah, kalau malaikat yang wajahnya langsung tersenyum terus, malaikat siapa? Ridwan. Jadi kalau kita murah senyum, berarti tempat kita di mana? Di tempat ketinggal-tinggalnya malaikat Ridwan. Di surga. Pertanyaan saya, untuk tersenyum terus tadi modal kita banyak nggak? Banyak. Tapi pilihannya tersenyum atau cemberut? Ini kok pada bingung semua kan? Lagi-lagi kebenaran diungkap. Kebenaran diungkap. Contoh B, contoh Ustaz, contoh guru, contoh kiai. Oke, contoh. Bangun tidur masih hidup. Nikmat atau enggak nikmat? Berapa harganya? Gajimu 1 bulan sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Gajimu 1 tahun sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Gajimu seumur hidup sama bangun tidur masih hidup mahal mana? Bangun tidur masih. Jadi seharusnya bangun tidur hidup kamu teriak-teriak loncat, yes, yes, update status, best story, aku hidup, ketawa bahagia, viralkan gitu. Nanti orang nanya, kamu kok aneh banget sih? Bangun tidur ketawa bahagia gitu. Yang aneh kamu, kenapa? Hidup gak pernah bahagia. Jadi yang aneh yang mana? Yang bangun bahagia atau yang hidup gak bahagia? Yang hidup gak bahagia. Jadi kalau yang bangun tidur bahagia itu aneh atau benar? Benar. Makanya bangun tidur suruh mengucap apa? Alhamdulillah. Tapi banyak orang mengucap urip kok bayang ini, hidup kok semacam ini. Kapan keadaan ini berubah? Betul kan ya? Kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan hidupku semacam ini? Sampai kapan hidupku seperti ini? Satu nikmat hidup tidak bisa membuat dia bahagia. Aneh gitu. Oh, nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat punya ayah, nikmat punya ibu. Apalagi udah nol nikah, noleh kanan, ada pasangan di hidup. Apalagi udah punya anak, mungkin anaknya masih bayi, ada di posnya, noleh ada anak. Itu semua nikmat. Seandainya kamu dipecat gak punya duit sekalipun, seharusnya kamu tertawa bahagia. Kenapa? Aku hanya gak punya uang, tapi aku punya semuanya. Bagaimana kalau saya balik?
Boleh saya balik. Kamu punya uang, tapi nggak punya mata. Mau? Kamu punya uang, tapi kamu nggak punya hidung. Mau? Hidungnya nggak bisa digunakan untuk mencium. Mau? Kamu punya uang, tapi gigimu habis, lidahmu kena kanker yang paling mengerikan. Kamu tidak bisa. Mau? Kamu punya uang, tetapi ginjalmu 0% berfungsi. Mau? Kamu punya uang, tapi jantungmu kalau nggak pakai alat yang digunakan untuk memompanya nggak akan bergerak. Mau? Tuh yang kecil aja bisa jawab. Betul? Nah sekarang punya semuanya. Kamu punya uang, kamu tenang dulu. Kamu tuh cuma nggak punya duit. What's the problem? Orang gila nggak punya duit bahagia. Loh ini fakta, bener gak? Orang gila gak punya duit bahagia. Kamu gak gila, punya otak, punya iman, punya keluarga, punya sahabat, punya Indonesia yang indahnya luar biasa. Hanya gak punya duit, kamu berkeluh kesah. Bib, saya gak punya duit, gak bisa makan. Siapa bilang? Negaraku kaya, gak punya duit, keliling ke majelisnya habaib dan kiai dan guru yang ada di Jakarta, pasti makan. Betul ya? Iya, itu dapat apa ya? Saya nggak dapat tuh saya. Boleh. Contoh aja, boleh. Nih, yang hadir majelis hari ini dapat, yang orang dapat ini ya? Coba cek ya. Itu kalau lagi beli paket namanya bongkar apa? Hah? Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bungkusnya nggak sembarangan. Kuning, hijau, biru, pink, ya, orange, indah, betul? Kemudian isinya, ini belum dikurangi kan? Ini standar ya, standar. Masya Allah, nih. Ini buat hidup 3 hari bisa. Oh iya, dikit-dikit juga ya. Bisa. Ini, wah ini buat 1 bulan nih. Benar. Masya Allah. Wah, apalagi ini buat modal kerja. Tinggal beli pisang digoreng, jadi pisang goreng. Nah, kalau nggak punya kopi, udah ada gula sama teh, selesai. Untuk ini aja, udah bisa hidup berapa lama ini? 1 majelis. Ini Indonesia, Bu. Indonesia, bro. Kaya, murah hati, dermawan, baik hati. Itulah negaraku. Kamu takut hidup di sini, aneh. Padahal kamu mukmin. Baru nyadar. Alhamdulillah. Ya, maaf saya nggak bisa ngalinya. Karena sesuatu yang udah saya buka, ya saya susah untuk meningkatnya kembali. Ya maksudnya itu kalau udah ngasih jangan diambil lagi pinjam. Dan jelas semuanya? Apa? Jadi kalau kamu dipecat, saya mau kasih gambaran yang jelas nyata, karena ini kan kondisi kehidupan semacam ini ya. Kamu dipecat dari suatu kantor, apakah hidupmu kiamat? Enggak. Tapi kalau kamu dipecat sama Allah Ta'ala, kiamat gak itu? Kiamat. Kalau cuma dipecat dari kantor, masih banyak kantor yang bukan. Ketuk kantor yang lain. Contoh, ada contohnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam kelaparan, kalau nggak makan bisa miskin, bisa pindah ke alam barzakh. Kalau nggak makan bisa pindah ke alam barzakh. Kondisinya semacam itu, maka syariat mengharuskan, mewajibkan yang bersangkutan harus cari makan. Karena nggak megang uang, nggak ada uang, ya, dan nggak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan saat itu darurat, maka harus minta sesuatu hanya untuk menyambungnya nyawa, bukan untuk memperkaya diri. Maka beliau ketuk pintu satu persatu warga sebuah desa. Hanya saja kebetulan desa yang dimasukin bukan daerah Pejaten, ya, bukan Kemang, bukan Jakarta, ya, bukan Tangerang, bukan Solo, bukan Bandung. Ternyata ini adalah Qaryatul Bukhara, desanya orang-orang pelit, alias perumahan elit pelit.
Ya, perumahan elit. Yang minta gak nanggung-nanggung, dua manusia yang gagah dan wajahnya ganteng. Yang satu namanya Nabiullah Musa alaihi salam, yang satu namanya Nabiullah Khadir alaihi salam. Ngetuk pintu, gak ada yang menerima, semuanya nolak. Yang lain kami gak kasih makan, ngasih makan aja gak mau berjuang. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khidir kemudian berhenti? Udahlah, gak dikasih. Ya, di sini beli, dah kita tahan diri saja, siap menyongsong kematian, kelampatan sampai mati gak apa-apa. Toh kita udah ngetuk, tapi ditolak. Apakah seperti itu? Tidak. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Sampai ketemu rumah yang mau roboh. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam kemudian mengatakan kita tidak akan bereskan rumah ini karena kita lapor, karena kita mau mati? Enggak. Beliau terus memperjuangkan kebaikan. Lihat rumah mau roboh, maka dibereskan, terus bergerak. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaan saya, apakah dalam perjalanan itu Nabi Musa dan Nabi Khidir bahagianya berkurang? Enggak. Apakah lapar bisa merusak bahagianya? Enggak. Apakah ditolak bisa merusak bahagianya? Enggak. Sekarang saya nanya sama kamu, apakah bahagiamu mudah dirusak? Apakah bahagiamu mudah dirusak? Ayo jawab jujur. Apakah bahagiamu mudah dirusak? Contoh, kamu lagi bahagia, tiba-tiba ada berita pemecatan dari kantor, rusak nggak bahagiamu? Rusak. Nabi Khidir, Nabi Musa ditolak, bahagianya rusak nggak? Enggak. Kenapa bahagiamu rusak? Bahagianya beliau nggak rusak? Karena kalian berbahagia dengan nikmat, beliau berbahagia dengan pemberi nikmat. Ini rahasia solusi. Rahasia. Nanti kalau orang paham, hanya yang jadi bahagia terus. Bahagia kebanyakan manusia karena nikmat, bukan karena memberi nikmat. Bahagianya dengan nikmatnya, bukan dengan yang memberinya. Sementara al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, para wali, orang-orang yang saleh, bahagianya itu melihat Allahnya, baru melihat nikmatnya. Sementara kita melihat nikmatnya, lupa Allahnya, maka bahagianya akan dirusak oleh Allah. Dengan sedikit diberikan yang gak enak, bahagianya pun porak-poranda. Naudzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Apa? Kalau dipecat seharusnya bahagia atau sedih? Ya sedih wajar, sedih. Tapi sedihnya gak ngaruh. Kenapa gak ngaruh? Karena punya banyak kebahagiaan. Betul? Punya istri, punya suami, punya anak, punya ayah, punya paman, punya bibi, punya tetangga, punya teman. Oh ya, punya Indonesia. Lihat ke langit indah, lihat ke hutan indah, lihat ke laut indah, lihat jalanan indah, macet pun indah. Saya kan biasa terjebak macet ketika di tol misalnya ya. Itu ketika di jalan umum macet 2 jam, 3 jam dia pernah indah sekali. Kenapa? Saya belajar dari supir truk. Mohon maaf ya, ini ilmu hidup supir truk. Terima kasih guru-guru saya para supir truk dimanapun antum berada. Oh iya, masuk guru saya itu supir truk. Supir truk itu kalau ada macet, gak heboh. Udah tau macet ya, gak heboh. Matikan mesin, tidur. Betul? Toh nanti kalau udah gak macet akan bangunkan. Betul kan ya? Dia manfaatkan waktunya untuk istirahat. Sementara kamu macet, sibuk klakson sama teriak. Udah macet gak enak, hatimu juga gak enak. Dan supir truk pandai. Oh ini macet, masalah. Tidur nikmat. Lebih baik ngambil masalah atau ngambil nikmat? Ngambil nikmat. Nah kamu pilih mana? Nambah masalah atau ngambil nikmat? Nikmat. Kenyataannya? Angkat HP telepon istrinya. Bukan yang ngomong yang enak-enak. Macet ini gimana ini? Wah ini belum.
marah juga isinya. Udah tahu jalan macet kita empuk, jadi nanti malam kita gagal makan bersama ini. Memang udah kamu rencanakan perang akhirnya. Ini nikmat atau sengsara? Jadi nambah nikmat atau nambah sengsara? Gara-gara apa itu? Bukan gara-gara macet. Gara-gara nggak mau lihat nikmat. Yang dilihat yang tidak nikmat. Supir truk yang dilihat nikmat. Ada lagi yang turun, anak muda, beda kelas. Supir truk yang muda turun dari truk. Turun dari truk. Ngapain? Ke bahu jalan. Terus ngapain? Ya, ambil makanan, ambil minuman, duduk sambil telepon. Ya, keluarganya atau sahabat sama ketawa. Dan tanya di sana, ngapain? Biasa lagi macet, daripada nungguin mobil, lebih nungguin kamu. Sesuai. Ini namanya suami istri yang romantis ya. Ngopi di pinggir jalan sama kamu kan lebih enak gitu. Masya Allah. Cerdas atau cerdas? Nah, kamu pilih yang mana? Yang cerdas atau yang bodoh? Biasanya bodoh atau cerdas? Yang mana? Itu semua gara-gara apa? Gara-gara melupakan satu kalimat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur ingat loh, siksaku teramat kok. Ingatkan sama Allah kalau kufur nikmat, hati-hati. Kufur nikmat itu artinya apa? Kufur itu cover buku, tahu buku? Buku itu ada covernya kan? Ya, kalau covernya nggak kita buka, bisa baca isinya nggak? Nggak bisa. Jadi mau baca isinya, covernya harus diapain? Dibuka. Berarti orang yang kufur nikmat itu punya nikmat atau nggak punya nikmat? Punya. Tapi nikmatnya tertutup dari pandangannya, sehingga dia nggak bisa lihat. Nah kalau itu caranya biar bisa lihat bagaimana? Tutupnya dibuka. Cara buka tutupnya bagaimana? La in syakartum, syukuri yang ya, belajar menikmati satu demi satu. Alhamdulillah. Dilatih memang punya tangan bisa bergerak dengan izin Allah, nikmat, mudah ya Allah lengkap tangannya. Ya, bandingkan dengan yang lain yang lebih susah. Ada orang yang tangannya semalam nggak bisa bergerak. Ada orang yang tangannya nggak sempurna. Ada yang kulitnya juga nggak seindah aku. Itu nanti bisa buat kita bahagia. Satu demi satu, mulai tangan, mulai kaki, terus biasakan seperti itu. Maka nanti hidup kita akan penuh dengan warna kebahagiaan dan gak akan pernah bisa tersentuh dengan kesusahan. Bahkan ketika susah nempel, bahagia. Kok bisa gitu kenapa? Iya, dia langsung ingat wahyunya Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, was-sabru thawabuhul jannah. Orang itu kalau sabar, pahalanya surga. Sehingga dia begitu dapat yang gak enak, dia bisa lihat yang enak banyak dilihat, yang gak enak pun sama dia dilihat jadi enak. Ya contoh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang prajurit kerajaan jalan di padang Sahara, nanya pada beliau radhiyallahu anhu, mana perkampungan terdekat? Sayyidina Ibrahim bin Adham dengan santai menunjuk ke arah pemakaman itu. Maka prajurit kerajaan marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham dipukul dengan popolnya pedang, gagangnya apa? Pedang. Dagingnya terhuyung-huyung berdarah. Kemudian prajurit tadi pergi meninggalkannya sambil menganggap orang gila. Ditanya mana perkampungan terdekat, menuju ke pemakaman. Gak menghargai saya petugas kerajaan. Gak jauh dari situ ada orang yang perhatikan. Orang tadi ditanya, mana perkampungan terdekat? Yang gak jawab, justru dia nanya, tahu gak kamu siapa yang barusan kamu pukul tadi? Orang gila. Orang gila, kenapa kamu ke orang gila? Saya tanya perkampungan terdekat, dia nunjuk ke arah pemakaman. Orang tadi menjawab, itu bukan orang gila. Itulah Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, ulama yang sangat tersohor kesolehannya. Maka dia pukul tadi kaget karena juga tahu nama benarnya, tapi gak pernah lihat wajahnya. Itu Ibrahim bin Adham? Iya. Langsung dia kembali dan minta maaf. Maaf, wahai guru, maaf saya gak ngerti. Kalau antum ini guru besar yang juga saya idolakan, saya cintai, maafkan telah melukai antum. Ibrahim ada menjawab, jazakumullah khairan, terima kasih. Saya bukan maafkanmu, justru saya mau terima kasih sama kamu. Yang mukul nanya, loh, maka terima kasih gimana mau saya melukai kamu? Iya, berkat kamu saya dapat surga. Kok bisa? Ya tadi kan
Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, wasabru tawakul jannah. Waktu kamu pukul ini sakit, saya tahan, saya sabar, sabar. Ya, karena saya sabar, saya ingat Allah kasih saya surga. Itu yang mau membuat saya bisa sabar. Saya akan dapat surga, sehingga saya bahagia. Walaupun sakit tapi bahagia. Seperti ibu yang mau melahirkan, sakit atau nggak sakit? Sakit tapi tahu mau dapat anak, maka dia bahagia. Karena itu saya terima kasih sama kamu. Terus nanya prajurit kerajaan tadi, kenapa tadi kok menunjuknya perkampungan? Iya, memang itu rumah masa depan terdekat dia itu. Itulah perkampungan yang hakiki, itu perkampungan itu. Itu ada kehidupan di sana, kehidupan yang hakiki itulah yang terdekat. Nah, ini contoh orang yang kena musibah, satu musibah, dia bisa melihat dengan pandangan yang benar, ada nikmat di dalamnya, maka dia nggak peduli sama musibahnya, sibuk mikir nikmatnya. Sehingga selain dia bisa melihat banyak nikmat, musibah yang ada pun dilihat sebagai nikmat, sehingga musibah tak berasa lagi sebagai musibah. Jelas? Belum. Saya kasih penjelasan terakhir. Udah 1 jam kurang 3 menit. Mudah-mudahan nggak terasa ya. Tinggal denger kok. Ya kalau udah tinggal denger masih bilang terasa kan ya keterlaluan. Kalau saya yang ngomong kan terasa wajar ya. Terasa haus, terasa ada minuman semua, terasa haus, kemudian berpeluh keringat itu wajar. Saya mau tanya, ini contoh aja ya. Ini kotak, anggap saja kotak. Ya, anggap saja kotak. Tisu. Jadi tisu. Kalau tisu ini saya pukulkan ke kepala Mas Fadli, teman saya pukulkan, sakit, kesakitan. Tapi saya bisikin, ambil nih tisunya buat kamu. Saya bisikin, di dalamnya ada mastikan ini. Saya pukulkan ke kepalanya, ya. Sakit, bener sakit. Tapi saya bisikin, ambil nih buat kamu. Di dalamnya ada mastikan ini. Di dalamnya ada mastikan ini. Dia akan ucap apa? Sambil kesakitan, tersenyum ya. Alhamdulillah, terima kasih. Antum nggak tahu obrolan saya. Nganggep Mas Fadli gimana? Stres. Dipukul, kesakitan, tersenyum bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti Mas Fadli ngomongin keras gak apa-apa. Mas Fadli stres mungkin agak berubah. Gimana gitu kan ya? Habis dipukul jadi berubah. Nah, setelah itu ada yang penasaran nanya, kamu kok ketawa bahagia, gak marah sama Habibnya, ketawa bahagia? Gimana gak bahagia? Tadi dibisikin, dalamnya ada emas 3 kilo. Oh, kalau gitu saya juga mau dipukul. Betul kan ya? Kalau gitu saya juga mau dipukul. Nah, dalam semua ujian dari Allah Ta'ala, semua yang gak enak, di dalamnya itu bukan lagi emas, ada surga, ada jannah. Berarti enak atau gak enak? Nah, kenapa masih ngeluh terus? Dikasih sempit rezeki ngeluh, padahal di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali rasa susah karena mencari rezeki. Mungkin punya dosa yang besar itu tak ketahuan gitu kan ya. Udah istighfar, udah ini belum kehapus sama Allah, dikasih rezekinya sempit. Biar apa? Biar agak capek carinya, tapi dosanya dihapuskan. Berarti nikmat atau musibah ini? Nikmat. Jadi satu musibah itu sebetulnya di baliknya ada banyak nikmat. Sementara musibahnya cuma satu, nikmatnya itu buahnya unlimited. Nah, kenapa yang banyak nggak bisa kelihatan? Nah, yang ini kok dilihatnya juga sebagai sesuatu yang terlampau besar. Terakhir, contoh. Mohon maaf ya, ibu-ibu, saya akan jadikan oknum istri sebagai contoh. Boleh para suami? Boleh. Oknum istri. Anda suami yang baik, keluar dari rumah jam 4 pagi sebelum azan subuh, karena azan subuhnya jam 4.30 misal ya, bukan sekarang ya. Azan subuhnya 4.30, jam 4 pagi keluar dari rumah untuk berjuang cari nafkah untuk keluarga. Jam 4:30 berhenti di masjid, ikut sholat. Lanjut lagi naik motor. Motormu motor yang hidup segan mati tak mau.
Artinya capek disalib orang ke terus ngung terus ya jalan ke pasar. Sampai di pasar ternyata kamu kerjanya nyapu seisi pasar. Nyapu seisi pasar. Kemudian di pasar itu ada jajan-jajanan macam-macam. Teringat sama istri. Kamu berikan, oh ini kue kesukaan istri, oh ini kesayangan istri. Kebetulan kok ada kerudung, ingat istri lagi pengen punya kerudung baru warnanya sama. Kemudian karena uangnya kurang, kamu minta tolong sama dia, boleh nggak dibayarnya bulan depan? Diizinkan. Kamu bungkus dengan bagus, dengan rapi, ya. Pokoknya ini udah siap pulang, bawa hadiah banyak. Pulang bawa hadiah banyak. Biasanya sampai rumah itu jam 7 malam. Malam itu sampai rumah jam 9 malam. Jam 9 malam. Pintu rumah dikunci. Ketuk-ketuk lama nggak dibuka. Ya, agak keras. Setelah setengah jam baru dibuka. Wajahnya oknum istri ini tidak menyenangkan. Gak usah pulang sekalian. Kalimatnya gak usah pulang sekalian. Saya mau nanya, kalau sampai di sini ini saya jadikan film 7 menit. Film 7 menit dan Anda jadi penontonnya dan ini adegan menit yang kelima. Kira-kira responmu kepada oknum istri tadi bagaimana? Rasanya pengen banting itu TV-nya. Ini oknum istri nggak tahu diri, kesian suaminya. Mungkin kamu nangis mirip aku ya. Dalam kasus yang berbeda, nangis ya, terbawa oleh suasana film tadi ya. Nah ternyata suaminya masuk, belum sempat ngomong, udah dicecar dengan banyak pertanyaan. Kenapa jam segini baru sampai rumah? Padahal nggak ada jalanan macet, jalanannya normal semua, udah kelihatan pakai GPS, jangan bohong. Ternyata istrinya ahli IT. Dan aku udah cek tadi di tempat kerja, teman-teman udah bilang, kamu pulang seperti biasanya jamnya. Pasti kamu mampir-mampir kan, senang-senang kan kamu, nongkrong sama teman-temanmu. Pertanyaan saya, Anda jadi penonton film tadi, emosi pakai emosi? Emosi pakai emosi? Terus suaminya dengan cinta menyerahkan bungkusan. Ini kerudung yang kamu suka, ini ada jajanan yang kamu suka. Terus istri tadi, oknum istri tadi, gak peduli, dilempar itu makanannya, dibuang ini kerudungnya ke wajah suaminya. Ambil saja buat simpanan. Keluar kalimat yang gak jelas. Oknum istri kan kalau dimarah kan kalimatnya gak jelas. Oknum istri ya tulis. Oknum ya, ingat oknum. Mudah-mudahan gak ada yang seperti ini. Mau namanya juga filmnya. Pertanyaan saya sebagai penonton, Anda marah atau gak marah? Terus suami tadi menjelaskan, maaf Dik, saya terlambat datang karena bannya bocor. Bannya bocor, gak ada tukang tambal ban. Aku harus mendorongnya sejauh 10 kilo baru ketemu tukang tambal ban. Dan aku belum sempat makan dan belum sempat minum. Hancur gak? Hancur gak? Saya nanya sebagai penonton, hancur gak ini? Terus si istri bukan kesian, jawabnya apa? Gak peduli, makanya ban dicek. Udah tahu motor dipakai tapi gak pernah dicek bannya. Pokoknya gak terima kesalahan. Pertanyaan saya, ini semua yang indah tadi rusak gara-gara apa? Kerudung indah, makanan enak, cinta suami rusak gara-gara apa? Terlambat pulang, dilihat itu sebagai musibah oleh sang istri, nggak ngomong lagi ini musibah, punya pikiran yang gak jelas, sehingga semua yang indah ini rusak. Sebagai penonton, kamu bukan kecewa, kamu marah. Begitulah sikap malaikat kepada kita kalau kita kufur.
Bangun tidur dikasih hidup, bangun tidur mata bisa melihat, bangun tidur telinga normal, bangun tidur mulut bisa gerak, bisa minum, bisa ngucap macam-macam. Bangun tidur badannya seger, bangun tidur istri ada, suami ada, anak ada, ngucap alhamdulillah saja tidak, justru update status, kondisi belum berubah. Kira-kira malaikat gimana? Kita protes Allah itu. Malaikat gimana gitu? Malaikat itu kalau dapat izin, ya dapat izin, habis pagi itu. Ya, untungnya Allah itu huwa arhamur rahimin, ya, yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Hidup ini sangat singkat, over nikmat. Nah, ini bisa dibuat status. Hidup ini sangat nikmat, akan tetapi over nikmat. Over nikmat, maka sungguh biadab kalau engkau tak mensyukurinya dan hanya selalu berkeluh kesah kepada Allah Tuhanmu yang tak pernah berhenti memberimu nikmat. Betul ya? Kurang ajarnya luar biasa. Karena itu biar hidupnya bahagia, yuk mulai belajar lihat nikmat. Jadi nanti pulang dari sini lihat anaknya senang, lihat pasangan hidupnya senang, walaupun dipecat, walaupun gak punya apa-apa, walaupun zero dalilnya. Orang gila gak bisa merasakan apa-apa dengan akalnya, hidupnya bahagia. Kamu dikasih akal dan bisa merasakan sekitarmu, tapi kok gak bisa bahagia. Nah, itu dalil yang paling hebat yang Allah siapkan. Nih kasih contoh, dan iso senang, awakku gak senang. Jadi kesalahan bukan karena musibah, tapi kesalahan karena kamu nggak bisa mensyukuri nikmat yang kuberikan kepada. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan bahwa satu nikmat saja yang ada pada kita sudah cukup membuat kita bahagia. Contoh, orang puasa ketika dengar azan maghrib pasti bahagia. Alasannya satu, yaitu berbuka. Contoh lagi, ada seorang santri bisa berfoto dengan habaib atau kiai, pasti bahagia. Alasannya cuma satu, dikasih nikmat berupa bisa berfoto. Sedangkan kita hidup punya beribu-ribu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala. Seharusnya ini membuat kita bahagia tanpa henti. Contoh kecil ketika kita masih bisa bangun dari tidur. Bangun tidur ternyata masih hidup. Kalau dikalkulasi dengan gaji seumur hidupmu, mahal mana? Pasti kita tahu jawabannya. Lantas kenapa masih bermuram durja? Lantas kenapa masih susah? Seharusnya yang kita lakukan adalah berterima kasih, mengucap alhamdulillah kita masih diberi nikmat hidup. Mari belajar merasakan dan teruslah bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.